Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ada yang nggak hadir hari ini anak ibu? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita dari pagi sampai selesai nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal. Baiklah anak ibu semuanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi balik ya. Untuk hari ini kita lanjutkan lagi tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum ibu melanjutkan, ibu mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu. Sekarang ibu mau tanya, apa itu tanda balik menurut ilmu biologi? Siapa yang masih ingat apa saja tanda-tandanya? Iya, silakan anak ibu. Iya, benar sekali. Jadi, tanda-tanda usia balik itu ada dua. Ada menurut ilmu fikih dan ada menurut ilmu biologi. Untuk khusus hari ini, kita melanjutkan materi dengan TP selanjutnya tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun dalam pembelajaran ini, Ibu berharap nantinya anak Ibu mampu menjelaskan kembali apa yang menjadi sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ya. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah dengan tujuan untuk melarikan diri dari persekusi dan membangun umat Islam yang kuat dan stabil. Jadi Nabi Muhammad itu tujuan dia hijrah itu dengan tujuan yang baik, ingin membuat umat Islam itu lebih kuat dan lebih stabil ya. Baiklah anak ibu, sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi bahwa tujuan Nabi Muhammad itu atau sebabnya yang paling utama adalah ingin membuat umat Islam ini lebih kuat dan lebih stabil. Kemudian lagi yang kedua ada tujuannya itu yaitu mengenai inginnya berbagi ajaran Islam. Jadi Nabi Muhammad itu ingin menyebarkan dakwahnya itu atau ajaran Islam itu tidak ada kendala, lebih stabil, lebih kuat ya. Yang kedua, adanya berbagi ajaran Islam itu tentang toleransi beragama, yang mana Nabi Muhammad membangun hubungan yang baik dengan komunitas Yahudi dan Kristen di Madinah untuk menciptakan kerukunan dan saling pengertian antara agama-agama. Kemudian yang ketiga, penyusunan perjanjian Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu menyusun perjanjian yang mengatur kehidupan berdampingan. Jadi tidak ada permusuhan ya. Makanya ada toleransi tadi supaya kita bisa berkehidupan atau mengatur kehidupan berdampingan antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah. Yang mana menunjukkan prinsip toleransi dan keadilan di dalam Islam. Jadi itulah uraiannya tentang bagaimana Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah ingin berbagi ajaran Islam. Baiklah anak ibu, kemudian sebab perkembangan masyarakat dan ekonomi juga menjadi penyebab bagaimana Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Yang pertama perkembangannya itu pertanian dan perdagangan. Yang mana pada saat itu penduduk Madinah menerapkan sistem pertanian yang lebih maju dan berkembang serta berpartisipasi dalam jaringan perdagangan regional. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad membangun masjid, rumah sakit, jalan-jalan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kemudahan akses bagi penduduk Madinah. Kemudian lagi kesejahteraan atau pembangunan kesejahteraan. Dengan hijrahnya ke Madinah, ekonomi meningkat. Jadi itulah salah satu atau berbagai penyebabnya ya Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah tentang ekonomi tadi. Jadi Nabi Muhammad itu ingin meningkatkan ekonomi masyarakat Madinah saat itu sehingga memperoleh stabilitas yang lebih baik. Kemudian sebab selanjutnya yaitu tentang komitmen politik dan berkelanjutan. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad membangun hubungan dengan suku-suku Arab lainnya. Kemudian untuk
berkomitmen dalam hal politik yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, membentuk negara Islam pertama. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam dan dengan Nabi Muhammad sebagai pemimpin politiknya saat itu. Kemudian masyarakat juga mengatur kehidupannya berdasarkan ajaran Islam. Kemudian menghadapi tantangan dan perang. Madinah menghadapi serangan dari pihak Mekah dan Nabi Muhammad memimpin pertempuran yang terkenal seperti Perang Badar sebagai bentuk pertahanan dan melindungi umat Islam. Jadi di antara penyebabnya juga ada tentang komitmen politik dan berkelanjutan ya. Jadi penyebabnya itu bukan hanya karena agama saja, tapi juga ada politik di dalamnya. Kemudian selanjutnya, yang menjadi warisan hijrahnya ke Madinah itu adalah yang pertama, model pemerintahan. Hijrah ke Madinah menghasilkan model pemerintah Islam yang menjadi landasan bagi pembentukan komunitas Muslim di seluruh dunia. Dan yang kedua, perkembangan Islam saat itu wilayah-wilayah lain memperkuat umat Muslim dan membentuk persatuan umat Islam. Kemudian lagi dalam tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad mengumumkan perintah haji pertama, menarik jutaan umat Muslim untuk mengunjungi Mekah setiap tahunnya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah juga ada warisan hijrah ke Madinah tersebut ya. Baiklah anak ibu semuanya, cukup sekian materi kita pada hari ini, yang mana kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita tentang sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah adalah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah memiliki dampak besar yang meliputi perkembangan agama, kemajuan sosial dan ekonomi, dan pembentukan negara Islam yang pertama. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Jangan lupa diulang kembali nanti materinya karena minggu depan akan Ibu adakan asesmen awal pembelajaran ya. Akan Ibu adakan tes formatif terlebih dahulu sebelum materi selanjutnya. Baiklah anak ibu semuanya, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya hari ini terhadap materi yang sudah ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu, kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak ibu semuanya. Anak hebat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.